Ya, baik Bapak Ibu, eh, ya Shalom, selamat pagi buat kita semua. Salam, Mari salam. masuk dalam sabda Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, buat penyertaan-Mu, buat napas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Hingga kami pagi ini sudah boleh hadir dalam ibadah kami saat teduh pagi hari ini Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami persembahkan sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, mampukan kami Tuhan, agar ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh menerima dan boleh merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, urapan yang daripada Tuhan, sehingga apa yang disampaikan pagi hari ini itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan damai sejahtera buat kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapak. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati ini memberikan kami kemampuan, memberikan kami kepekaan, sehingga kami mengerti arti firman Tuhan, tujuan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja buka firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Ya, kitab Efesus 8 maksud saya 4, sorry. Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Ya, ada tema yang diberikan oleh Bapak Pembina kepada kami adalah kehidupan yang diperbaharui. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan ini di tempat kita masing-masing dan saya membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Efesus 4 maksud saya Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya di dalam hatinya, merenungkan dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya kalau kita cerita diperbaharui gitu ya, berarti ada sesuatu yang berubah ya. Dulu mungkin warnanya hitam, setelah diperbaharui jadi warnanya coklat, atau dulu mungkin bentuknya bulat, setelah diperbaharui pokoknya ada yang sesuatu yang berbeda, yang tidak sama lagi dengan dahulu. Ya, saya terkesan dengan sebuah cerita kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu dia adalah tadinya berasal dari seekor ulat ya. Seekor ulat, kita tahu ulat itu begitu sangat menggelikan gitu ya. Kebayang kalau saya dulu masih kecil di kebun ya, kami berkebun, kemudian di di daun pisang itu banyak ada gitu ya ulat gitu kan. Geli ya, kalau ingat itu geli dan dia kan diam saja gitu ya di daun itu, tapi biasanya daun itu jadi terbungkus bergulung dia ya.
Nah, karena bergulung kita penasaran ada apa dalam ini kok bergulung. Ternyata pas kita lihat di dalamnya itu ulat ya. Jadi yang pernah ke kebun pasti tahu ya ulat itu dia belum berbulu tapi dia menggelikan gitu ya. Nah, dan kalau disuruh ngambil kita udah merinding duluan masih ngelihatnya saja. Jadi pokoknya intinya menjijikkan, tidak ada yang sebuah apa ya yang membuat kita menarik gitu ya. Apalagi kalau disuruh megang, aduh kayaknya gimana gitu. Tadi pas begitu ngelihat udah langsung geli gitu kan. Rasanya pengen gimana, pengen lari gitu kan. Nah, itu salah satu yang saya nggak suka juga itu. Nah, kemudian tapi kita tahu dia bermetamorfose, berubah ya. Setelah sekian hari ternyata dia itu berubah. Nah, setelah dia berubah di dalam prosesnya itu dia menjadi sebuah kupu-kupu kecil. Pas kupu-kupu kecil itu dia mulai ada bentuk kepalanya, ada bentuk kakinya gitu ya. Nah, tapi belum ada sayapnya. Nah, kita lihat lagi, oh iya, dia udah mulai berinteraksi gitu ya dengan dunia luar gitu. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian tiba-tiba kita melihat dia sudah terbang, sudah nggak di situ lagi. Dan dia berwarna-warni, ada yang kuning, ada yang merah ya, cantik banget gitu ya. Dan kalau anak-anak dulu suka itu ya, kupu-kupu dilihatnya dikejar-kejar ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah cantik, sudah menarik dan kepengen kita bikin jadi mainan. Termasuk saya juga dulu waktu kecil suka main itu. Kalau sudah jadi kupu-kupu, tapi kalau waktu ulat, waktu masih pompong itu, aduh, geli banget gitu ya. Nah, itulah cerita ya, bagaimana seekor kupu-kupu yang tadinya dari seekor ulat yang menjijikkan, yang menggelikan, yang orang nggak suka gitu ya, tapi bisa berubah di dalam proses. Dia setia, dia menjadi daun itu. Ya, dia setia, dia menerima perubahan di sekelilingnya dan akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang cantik yang bisa terbang ke sana kemari dan disukain semua orang. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kita mau belajar hari ini ya, bagaimana sih kehidupan yang diperbaharui? Ya. Nah, dari ilustrasi tadi Bapak Ibu, Allah juga mau sebenarnya kita seperti itu. Dulu kehidupan kita yang kotor, yang menjijikkan, yang orang tidak suka gitu ya. Saya dulu begitu, suka marah ya, gampang meledak-ledak, ya suka ya pokoknya nggak ada yang baik lah ya seperti ulet tadi ya. Orang pun kalau lihat kita mungkin gimana gitu ya. Cuman nggak ngomong aja, kalau ngomong kan pasti kita samperin, kita datangin. Kenapa gitu kan ya. Tapi itu tadi, waktu dulu itu kita itu seperti ulat itu di dalam dosa. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya setelah manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bahwa kita ini sebenarnya tidak layak. Kita ini menjijikkan di hadapan Tuhan. Ya, karena tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada yang dapat kita bisa menolong kita. Nah, tapi itu tadi, setiap orang, setiap kita yang mau berproses, ya kan? Seperti ulat tadi, kita mau menerima perubahan keadaan sekitar, walaupun hujan dia di daun itu dia diam saja. Nah, begitu juga kita ketika kita memutuskan untuk kita mau berubah, kita mau hidup benar, kita mau lebih indah di hadapan Tuhan, maka kita harus mau diproses. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, luar biasa dari Efesus 2 tadi ya, 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. Jadi ada 3 hal yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Apa yang membuat kita semakin diperbaharui, semakin indah di hadapan Tuhan. Yang pertama kita harus menyadari, ada kesadaran bahwa semua ya yang ada pada kita sampai pagi hari ini adalah karena kasih karunia di dalam iman dari Yesus Kristus. Ya, bukan karena hasil kita, bukan karena upaya kita. Ya, seperti tadi ulat tadi, dia tidak bisa berupaya. Dia hanya diam saja di situ, tapi dia menerima perubahan itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini dulunya tadinya tidak berguna ya, tidak ada artinya, tidak ada orang yang suka, apalagi Tuhan. Orang aja nggak suka, apalagi Tuhan ya. Maka kita harus menyadari bahwa semua karena kasih karunia
Ya, semua karena pemberian Allah yang cuma-cuma di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya, maka kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus menyadari itu, bahwa apa hidup kita sekarang hanyalah karena kasih karunia Allah. Karena Allah sudah menciptakan kita tadinya segambar dengan rupa Dia, dan Dia tidak mau kehilangan kita. Dia mau kita tetap berada dalam kemuliaannya. Maka disuruhnya, ya, diutusnya anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan setiap yang percaya, garis bawahi yang percaya. Kalau tidak percaya tidak, ya. Kalau yang percaya kepadanya maka beroleh hidup yang kekal, mengalami kembali kemuliaan, ya, pembaharuan, ya, seperti kupu-kupu tadi. Nah, itu yang pertama, menyadari, kita harus menyadari bahwa semua karena kasih karunia, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena jasa kita, bukan karena hebatnya kita, tidak ada sama sekali. Dan yang kedua ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri, ya. Sudah jelas semua karena kasih karunia. Yang kedua dikatakan lagi bukan hasil pekerjaan, jangan ada yang memegahkan diri. Ya, bicara memegahkan diri kita sering sombong, ya kan? Oh iya kan saya sudah lebih duluan dari dia Kristen. Sudah lebih dulu saya mengenal Tuhan Yesus. Oh, saya sudah aktif di gereja. Saya di gereja ini itu. Sombong kita. Tapi di sini dikatakan, kita nggak boleh sombong. Ya, karena tadi kembali ke ayat 8 tadi, semua itu pemberian Allah. Tak ada yang bisa kita banggakan. Nah, ketika kita merendahkan diri atau tidak sombong, maka kita bisa menerima firman Tuhan. Kita akan bisa mengerti firman Tuhan. Maka Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dia akan peka. Kita akan peka, Roh Kudus berikan kepekaan sehingga kita mengerti sabda Tuhan. Ketika sabda Tuhan ditaburkan siapapun itu, kalau kita punya kerendahan hati, kalau kita tidak mengerti, kita tanya Roh Kudus, Tuhan, ini apa ya artinya, kok saya nggak ngerti, berikan saya pencerahan Tuhan, gitu ya. Nah, kalau kita mau berdiam diri, kalau kita mau merendahkan hati, ya, saya percaya Roh Kudus akan meningkatkan, ya, membuka selaput yang terselubung, karena dikatakan dalam firman Tuhan, yang membuat kita tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengenal rencana Tuhan adalah selaput yang terselubung, ya, yang menyelimuti hati kita akibat kesombongan kita, memegahkan diri, ya. Ya, memegahkan diri itu artinya kita sombong, kita merasa lebih tahu, kita merasa sok pintar, kita merasa lebih dahulu, ya. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan ada yang memegahkan diri. Ya, itu bukan hasil pekerjaan kita, tapi itu hanya pekerjaan Allah semata-mata. Ya, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, apa yang kita dapatkan pelajaran pagi hari ini untuk kita bisa menjadi manusia baru? Ya, ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah di Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas Bapak Ibu. Sebelum kita dijadikan, ya, bahwa Allah sudah merencanakan kita dibentuk, kita disiapkan untuk melakukan pekerjaan yang baik di dalam Kristus Yesus. Dan Allah tidak mau kehilangan kita. Dia begitu mengasihi kita sehingga nyawanya pun diberikan kepada kita. Namun sebelum kita mengerti lebih dalam lagi, perlu juga kita pelajari, ya, bahwa hidup yang diperbaharui itu, ataupun di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, hidup yang diperbaharui adalah hidup dalam Kristus. Firman Tuhan berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, itu kata firman Tuhan. Jadi manusia yang diperbaharui seperti tadi, seekor ulat, ya, yang begitu menggelikan, menjijikkan, tapi ketika diperbaharui, ya, dia menjadi seekor kupu-kupu yang bebas terbang, yang indah, yang disukai orang. Nah, Allah juga mau kita seperti itu. Kita diperbaharui, kita diselamatkan,
ya, dan kita menjadi disukai semua orang, ya. Orang tertarik dengan hidup kita, orang tertarik dengan ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya juga sedang belajar dan terus belajar, dan saya pikir tidak ada yang tamat. Ya, sampai akhir menutup mata, tidak ada yang tamat tentang bagaimana kita diperbaharui dari hari ke hari. Ya, mungkin hari ini yang diperbaharui cara bicara kita, ya. Kemudian mungkin besok tingkah laku kita, ya, mungkin lusa cara kita menghadapi orang, ya. Saya punya mentor, ya, selalu koreksi saya dan saya bersyukur, ya. Kalau kita punya mentor, ya, kalau istilah kami ada kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani, itu macam-macam, ya. Nah, kalau kita dikritik, dikasih saran, ya kita harus bersyukur, berarti dia peduli. Nah, itulah jalan kita berubah. Ya, seperti tadi, ya mungkin waktu kita berbicara kita tidak sadar, ternyata ada kata-kata yang tidak pantas, atau bukan tidak pantas, tapi orang mengartikannya jadi salah. Nah, itu juga kadang-kadang bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian sama teman kita, sahabat kita, atau mentor kita, atau pembina kita, atau apalah istilahnya, Bapak atau Ibu rohani kita dikasih tahu, kita jangan sakit hati. Kita jangan marah. Oh iya, saya kan udah lebih dulu. Dia mah baru kemarin juga Kristen, kok sudah ngajarin saya. Jangan. Tapi kita bersyukur ketika orang mau mengajari kita. Oh iya, terima kasih saya sudah dikoreksi. Dan benar kita lakukan perubahan itu, ya, karena kita tidak bisa bercermin dengan diri kita sendiri. Cermin kita adalah orang lain, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mengasihi kita, bahkan orang-orang juga yang memusuhi kita. Itu adalah sebagai alat cermin kita agar kita bisa berubah, memperbaiki diri lagi, ya. Nah, saya percaya kita sebelum pada tampil pada pagi hari ini, sebelum datang, kita bercermin dulu, ya, ke kamar mandi, sisiran gitu. Kenapa? Biar kita kelihatan lebih rapi, lebih kelihatannya apa ya, enak dilihat lah, ya, enak dipandang, ya. Kalau yang wanita tentunya ya pakai bedak, pakai lipstik dan segala macam, ya. Nah, demikian juga para kaum bapak mengganti pakaian yang sopan, ya, itu cermin kita. Jadi kita harus bercermin. Nah, jadi cermin kita itu adalah orang-orang terdekat kita, mentor kita yang mengasih kritik, mengasih saran sama kita. Nah, kita bersyukur untuk itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau belajar apa sih kita sebagai manusia ataupun orang-orang yang sudah diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Kita harus sadar betul itu, bahwa dulu di dalam Kolose 3 dikatakan, ya, ayat 5, Kolose 3 ayat 5 sampai 7, di sana jelas dikatakan sebagai manusia baru, ciptaan baru, kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Nah, ini juga sangat penting, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, ya, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, ya. Jadi penyembahan berhala itu bukan lagi seperti dulu di pohon-pohon atau di gunung-gunung atau di tebing, tidak. Tapi apa dikatakan? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, ya, nafsu serakah, ya, nafsu ingin menguasai orang lain. Ya, itu juga percabulan ataupun penyembahan berhala. Ya, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, itulah kita dulu. Saya juga dulu termasuk di situ, ya. Itu tadi orang nggak suka. Kenapa? Karena banyak kelakuan saya yang tidak cocok dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tapi dikatakan tetapi ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, ya, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, ya. Bahkan di ayat 12 dikatakan, jadi sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihi, kenakanlah belas kasihan, ya. Jadi orang-orang yang sudah diperbaharui itu, dia akan mempunyai belas kasihan, mempunyai kemurahan, rendah hati, ya kan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bahkan jelas dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu.
kamu perbuat jugalah demikian, ya. Jadi itu tadi jelas ya. Yang pertama tadi kita diingatkan, kita harus menyadari bahwa semua adalah karena kasih karunia. Allah memberikan kita kesempatan, memberikan kita iman kepada Yesus Kristus agar kita kembali pulih, kembali sembuh seperti ciptaan Allah yang semula, yang sudah dirancangkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, yaitu tadi dikatakan ayat 12 tadi ya, Kolose 3 ayat 12, perbuatan-perbuatan yang penuh belas kasihan, mempunyai kemurahan hati, mempunyai kerendahan hati, ya, dan juga kesabaran, saling mengampuni, ya. Jadi orang yang sadar bahwa semua karena kasih karunia, maka dia mudah mengampuni orang lain. Tidak mudah baper, ya, tidak mudah tersinggung. Ya, kalau ada yang kurang jelas, lebih bagus kita tanya langsung, kita telepon ataupun kita WA pribadi, ya. Jadi itu akan memudahkan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Demikian jauh pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya tahu kami sangat terbatas, namun pada pagi hari ini kita mau belajar agar hidup kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan memang ya hanya Tuhan yang bisa merubah itu semua. Tadi kuncinya apa? Kita sadar bahwa semua itu Tuhan yang lakukan untuk kita. Tuhan memilih kita. Nah, ketika Tuhan sudah memilih kita, jangan sia-siakan waktu. Jangan lagi kita, yaudah nanti aja deh. Saya kan masih umur segini, masih muda. Nanti aja kalau saya sudah umur sekian, ya. Banyak saya mendapatkan hal seperti itu. Kalau kita kasih tahu, masih muda saya, nantilah, gampang lah. Kalau ibu kan sudah senior, wajar lah gitu kan. Tapi tidak seperti itu juga, ya. Dari sekarang ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bertobat, kita berubah, ya, sehingga kita bisa mengalami sukacita. Ya, sebenarnya kehidupan surga itu bukan nanti Bapak Ibu, tapi bagaimana kehidupan, ya, damai sejahtera surga itu kita dapatkan, kita rasakan ketika kita juga hidup di dunia ini. Makanya dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah damai sejahteramu di bumi seperti di surga. Jadi ketika kita di sini pun kita sudah merasakan ada sukacita, ada suasana surga, ada ya damai sejahtera yang dari surga. Ya, jangan seperti ada kata seorang hamba Tuhan, ya, jangan kita masih di bumi ini udah merasakan suasana neraka sebelum masuk neraka gitu ya. Nah, itu bikin saya ini juga ya, iya juga ya gitu. Kenapa? Karena kita tidak mau berubah, karena kita tidak mau dirubah, tidak mau diproses, ya kan? Ketika datang sedikit angin, kita udah langsung, udahlah, saya nggak cocok emang di situ. Dia begini, dia begitu, kan gitu kan? Nah, tapi kalau orang yang mau diperbaharui di dalam Kristus Yesus, ya, dia akan menerima perubahan itu. Dia akan meminta Roh Kudus, ya, memberikan kekuatan, memberikan kepekaan, dan mau siap dibentuk. Sehingga seperti tadi seekor ulat tadi, ya, yang tadinya menggelikan, menjijikkan, tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi apa-apa dia. Dia malah menjadi parasit di daun pisang itu. Tapi dia menerima perubahan, mau hujan, mau panas, dia diam saja di situ Bapak Ibu. Tapi pada proses demi proses yang dia jalani, sekian hari, sekian minggu, maka dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Allah juga mau itu terjadi kepada kita. Dulu tadi kehidupan kita yang begitu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, yang suka gosipin orang, yang suka cemburu, iri hati, ya. Nah, sekarang itu kita harus buang, kita matikan, kata firman Tuhan. Segala yang duniawi kita matikan. Tapi mari kita masuk dalam kasih karunia Allah yang penuh pengampunan, yang penuh kerendahan hati, penuh kemurahan, peduli seorang terhadap yang lain, mendoakan, ya, dan terlebih lagi, ya, kita harus memiliki penguasaan diri. Ini penguasaan diri ini sangat penting Bapak Ibu, ya. Terkadang kita bisa berbicara seenak kita saja,
ya, tanpa kita memikirkan orang lain. Nah, kalau ada pepatah dunia mengatakan begini, cubit dulu katanya tanganmu, baru kamu cubit orang lain, sakit enggak gitu. Nah, kadang-kadang saya untuk hal ini juga saya masih belajar ya. Mungkin ada perkataan saya kadang-kadang yang tidak saya sengaja menyakiti orang lain gitu ya. Nah, jadi kita mau belajar. Pokoknya kita dari sehari ke sehari kita harus belajar. Dan biarlah firman Tuhan yang begitu singkat pada pagi hari ini, Roh Kudus yang meteraikan di dalam hati setiap kita, memberikan kita kepekaan, ya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjalani hari-hari kita. Banyak proses demi proses yang kita jalani. Proses kita tidak ada yang sama, Bapak Ibu, ya. Tapi kita percaya bersama Tuhan kita akan menang, ya. Bersama Yesus kita akan menjadi indah, menjadi manusia baru, manusia yang berkenan kepada Tuhan, yang sudah ya dipercayakan oleh Tuhan, diberikan Tuhan kita talenta demi talenta untuk kita boleh melayani sesama, melayani keluarga kita, melayani dimanapun kita berada. Mari kita berikan contoh ataupun teladan yang baik dimanapun kita berada, ya, seperti ayat firman Tuhan tadi di dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, ya, sekali lagi saya katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Jadi mari kita meneladani Kristus, ya. Teladan kita adalah Kristus dan Allah menciptakan kita, ya, di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang sudah memberikan kami sebuah pelajaran berharga ya Tuhan, bahwa jika hidup kami mau diperbaharui, kami harus menyadari bahwa apa yang kami miliki, keberadaan kami sampai pada pagi hari ini, itu semua adalah karena kasih karunia. Engkau memberikan putramu Yesus Kristus untuk menolong kami, menyelamatkan kami. Iman kami bertumbuh di dalam Yesus. Dan kami boleh merendahkan hati kami. Kami menyadari betul bahwa Kristus sudah mengampuni kami, menggantikan kami di kayu salib. Sehingga kami bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan kami juga diingatkan bahwa Allah sudah menciptakan kami sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah berencana agar apa yang kami kerjakan itu hanya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan hidup kami semakin hari semakin diperbaharui, sehingga hidup kami ini semakin layak di hadapan-Mu Tuhan, semakin indah di pemandangan Tuhan, dan juga di hadapan sesama kami manusia. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Sekali lagi, biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, sehingga kami bisa melakukan hidup kami, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Surbakti. Amin, amin. Ya, jadi sebelum saya berikan kepada yang lain saksi bagaimana Tuhan mengubah, saya mendapatkan 3 hal daripada pemaparan saat ini. Tuhan punya kemampuan tanpa batas, tapi Tuhan melihat dari keputusan. Jadi saya sendiri bisa berubah meningkat. Saya mengambil sebuah keputusan. Dulu bangun pagi sulit, tapi dengan sebuah keputusan saya berkata saya mau bangun pagi dan minta Tuhan yang juga turut ambil bagian, saya bisa bangun pagi. Bahkan sekarang saudaraku, seperti Pak Lam selalu katakan, sudah ada loncengnya dari Roh Kudus. Nah ini yang luar biasanya. Jadi nggak usah pakai jam breaker. Nah, ini
Yang kedua, tindakan. Jadi Tuhan juga lihat bagaimana tindakan kita. Dan berurusan tindakan. Nah, jadi saya kalau sudah bangun, jam 2 pun, saya tidak mau lagi tidur. Saya doa pribadi ke Tuhan. Nah, baru saya masak air, bikin kopi, apapun. Baca kitab, pokoknya ada sesuatu kegiatan yang saya lakukan. Nah, tindakan ini. Yang ketiga ada konsisten. Konsisten artinya bukan sekali-sekali saja lagi semangat, ya dapat nggak semangat, enggak begitu. Konsisten itu artinya apapun keadaan situasi, kita konsisten. Artinya butuhkan satu kesetiaan. Nah, ini juga Tuhan tanamkan dalam hati saya. Jadi seperti tadi, saya jam 1 udah bangun, saudara. 1. Apa yang saya lakukan jam 1 itu? Saya berdoa pribadi. Karena Tuhan inginkan kita semua mengalami ya, bagaimana lawatan Tuhan. Tapi buat saya pribadi, saya mengalami lawatan Tuhan sebelum kita secara korporat seperti ini. Saya mengalami sendiri dulu. Itu yang saya ilustrasikan hari ini berkaitan dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar ya. Nah, kita kalau ada yang mau bersaksi bagaimana pribadi, bisa juga resen atau tanda fitur ya, resennya boleh, dan nanti saya akan berikan kepada kita. Ya, siapa yang selanjutnya silakan gambarnya, saya bisa perhatikan dari sini ya, dan bisa saksikan bagaimana Tuhan. Ya, silakan. Ya, Pak Hamzah, silakan Pak Hamzah. Iya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi rekan-rekan sekerja Tuhan. Ya, luar biasa ya. Amin, amin. Ya, saya bangga sama Bapak Ibu semua. Ya, kita ini seperti di perkuliahan sama Tuhan ini. Jadi Tuhan yang menjadi dosen kita, sekarang kita jadi duduk diam mendengar. Ya, saya bayangkan seperti itu Bapakku, saudaraku semua ya. Jadi Tuhan berbicara di depan, saya menulis, gitu ya. Saya belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya begitu menikmati isi hati dan firman Tuhan pagi hari ini, luar biasa. Jadi saya baca dari ayat 1 sampai apa itu sempurna sekali firman ini, dan buat saya hidup, Bapak Ibu ya. Dan dijelaskan oleh Ibu Tiar tadi. Dan saya imani bagaimana kita itu sebetulnya sudah dirancangkan Tuhan ya sebelum kita lahir ya. Kalau saya baca itu Tuhan sudah mempersiapkan kita ya. Sudah, Tuhan tuh berarti setiap kita itu ada rencana Tuhan melekat gitu ya Bapak Ibu. Ada rencana Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau, Tuhan rencanakan, Dia ciptakan kita supaya kita hidup di dalam rencana Tuhan itu ya. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, pagi hari ini saya rasa kita sama ya. Karena saya merasa bahwa inilah kesempatan yang terbaik yang dikasih Tuhan bagi saya kalau saya boleh taat dan setia. Tadi Pak Pastor juga sampaikan ada poinnya, ada konsistensi ya, ada ketaatan. Itu yang paling utama. Kadang-kadang kita dalam hidup ini ketika sedikit kita mengalami pergumulan, saya alami sendiri ini jadi kesalahan saya juga. Saya menghadapi sesuatu kadang saya lemah. Tapi untuk yang satu ini saya berpikir semakin saya memahami firman Tuhan ini, iya Tuhan membutuhkan itu kita sebagai orang yang taat dan setia. Ya. Karena tidak sia-sia mengikut Tuhan Bapak Ibu. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Tidak ada yang sia-sia, ya. Karena untuk itulah kita diminta oleh Tuhan supaya taat dan setia melakukan firman Tuhan, ya. Sekalipun apapun keadaannya, baik atau tidak baik kata Tuhan itu, kita harus tetap konsisten, ya. Jadi salah satu yang saya rasakan Bapak Ibu sedikit, ya salah satu walaupun kecil,
tentang bagaimana sebuah kasih itu disampaikan bahwa kalau hidup di dalam daging itu kemurkaan seperti berbuat dosa, bohong misalnya. Saya berusaha dan saya menikmati hidup. Saya berusaha jujur apanya. Artinya saya nggak mau menyimpan sesuatu yang saya sengaja gitu. Itu saya nikmati Bapak Ibu ya. Apapun yang terjadi itu ya saya katakan yang sebenarnya gitu ya. Jadi ini pun jadi sikap atau jadi perbuatan yang kebiasaan bagi saya yang saya nikmati dengan Tuhan itu mengubah hidup saya ya. Karena ketika saya pernah itu sedikit saya berbohong, itu menjadi pikiran saya terus, kok saya berbohong. Itu kayaknya roh Tuhan yang terus membombardir saya. Itu nggak boleh, itu itu. Jadi akhirnya saya ampun sama Tuhan itu kan. Jadi salah satu poin yang kecil tapi buat saya itu menikmati saya bersyukur dan berterima kasih itu ketika saya diingatkan oleh roh Tuhan tuh untuk selalu menyampaikan yang benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, keluarga, istri, anak semua. Jadi itu buat saya itu ini luar biasa kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya berterima kasih hari ini sangat sempurna penyampaian firman Tuhan, sangat sempurna, sangat hidup kata-kata Tuhan supaya kita hidup di dalam kasih karunia itu, karena kita bukan hasil usaha kita. Siapa kita di depan Tuhan, siapa saya yang tidak ada apa-apanya ini, tapi saya diangkat oleh Tuhan sampai saat ini. Saya boleh menikmati dengan Bapak Ibu semua hadirat Tuhan ya. Kita bangun, kita dengar firman Tuhan, kuping kita ini kita alaskan semua mendengar sabda Tuhan. Aduh, itu luar biasa ya. Jadi jangan kita merbegahkan diri ya, karena saya itu luar biasa. Firman Tuhan itu semuanya karena Tuhan. Dan juga marilah kita melakukan pekerjaan baik yang difirmankan Tuhan. Yaitu ya banyak pekerjaan baik itu yang tidak dimurkai Tuhan, yang tidak mengikuti pekerjaan daging. Nah, itu jadi dengan roh itu banyak yang sudah diajarkan di Kolose tadi. Itu apa itu? Yaitu matikan segala perbuatan dunia ini, yaitu pencabulan kah, kenajisan kah, hawa nafsu kah, nafsu jahat, keserakahan kah, itu atau persembahan berhala. Itu sangat jelas kita dituntun roh Tuhan pagi hari ini untuk melakukan pekerjaan baik tadi yang diminta oleh Tuhan. Ya, jadi terima kasih saudaraku, Bapak Ibu Tiar, yang saya lihat luar biasa ya, sistematis menyampaikan firman Tuhan itu. Jadi diarahkan ya. Tuhan berkati Ibu Tiar, semakin heran lagi ya. Terima kasih saudaraku semua. Itu dulu dari saya. Saya kembalikan Bu Tiar. Terima kasih.